Ada Muhammad bin Ali Ba'alwi yang tiap malam 1000 rakaat. Kemudian yang enggak ada di kota Tarim Al-Faqih Muqaddam, yang enggak ada di manapun kecuali di Tarim Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Itu dibilang barang siapa yang ingin mencium aroma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka cium dan temukan aroma tersebut di depan pusaranya Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'du. Baik, teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah. Di video kali ini kita akan melanjutkan menanggapi dari pernyataan Habib Jindan, di mana beliau mengatakan bahwa ada keistimewaan kota Tarim yang tidak dimiliki oleh kota-kota yang lain. Ya, yang pertama katanya di sana ada Sultanul Aulia, pemimpinnya para wali, yaitu siapa? Faqih Muqaddam, yang katanya sudah pernah mi'raj 70 kali dan sholat dalam semalam 1000 rakaat. Teman-teman bisa bayangkan sendiri, ini jelas kedustaan, cerita dan khurafat. Tapi oke lah, kalau Ba'alawi yang cerita, kita katakan iya saja. Bahkan beliau mengatakan tingkatan Faqih Muqaddam ini di kalangan para wali, para aulia, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kalangan para anbiya, pemimpinnya para nabi. Kalau Nabi Muhammad adalah pemimpinnya para nabi, sedangkan Faqih Muqaddam adalah pemimpinnya para aulia. Ini dusta, teman-teman. Ini kadzab. Sedangkan para ulama sepakat, orang yang terbaik, manusia terbaik setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Abu Bakar lebih afdal daripada Umar, dan Umar lebih afdal daripada Utsman, dan Utsman lebih afdal daripada Ali bin Abi Thalib, dan seterusnya. Ya, ini yang kita yakini sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi wali setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya para sahabat. Jadi siapa yang pertama? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Jadi bukan Faqih Muqaddam. Ini ada aja teman-teman ya. Oke lah, nggak apa-apa. Dan dia sebutkan juga bahwa dalam semalam sholat 1000 rakaat. Coba teman-teman kalkulasikan. Dalam semalam taruhlah 12 jam. Ya. 12 jam. Itu kira-kira berapa menit? 720 menitan ya. Coba dibagi 1000. Kira-kira satu rakaatnya berapa itu? Baca Al-Fatihah nggak itu? Bisa baca Al-Fatihah? Bisa baca surat? Dan bisa berdoa di situ? Mustahil, teman-teman. Ya, mustahil. Baik. Sekarang kita akan lanjutkan. Ya,
pernyataan beliau dan insya Allah kita akan luruskan. Ada 3 hal yang tidak ditemukan di kota manapun juga di penjuru dunia, cuma ada di kota Tarim. Yang pertama adalah Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, yang mengatakan ana fil awliya ka Muhammad fil anbiya. Aku di kalangan para wali-wali seperti Nabi Muhammad di kalangan para nabi-nabi. Masya Allah, imam, para wali-wali imam. Itu beliau permulaan, langkah pertama kewaliannya seperti puncak wali-wali besar yang lain. Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi yang tiap malam 1000 rakaat. Kemudian yang nggak ada di kota Tarim, Al-Faqih Al-Muqaddam, yang nggak ada di manapun kecuali di Tarim, Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Itu dibilang barang siapa yang ingin mencium aroma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka cium dan temukan aroma tersebut di depan pusaranya Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Coba lihat teman-teman, kita ulangi sekali lagi ya pernyataan beliau, sekali aja. Barang siapa yang ingin mencium aroma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka cium dan temukan aroma tersebut di depan pusaranya Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Alhamdulillah. Tuh lihat, kata Habib Jindan ini, barang siapa yang ingin mencium aroma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka temukanlah aromanya di pusara, di batu nisannya kuburan Faqih Muqaddam. Wala haula wala quwata illa billah. Bayangkan teman-teman. Jadi ini pintu-pintu yang menyeret kepada kesyirikan diajarkan sama dia. Jadi teman-teman jangan kaget ya, kalau ada sebagian orang yang berziarah kubur ke makam para wali atau orang soleh yang dikeramatkan, kemudian sampai cium-cium batu nisan, ngusap-ngusap, cium-cium, bahkan mungkin batu nisan tadi sampai ambruk. Ternyata ini ajarannya Ba'alawi. Ya, ini jauh dari tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana bisa teman-teman? Ziarah kubur sesuatu yang dianjurkan. Tapi kita ingat, dengan 2 tujuan. Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha litudzakirukumul maut." Yang pertama dengan tujuan untuk mengingat kematian. Dulu saya larang kalian ziarah kubur. Kemudian saya perintahkan kalian berziarahlah, tapi dengan tujuan untuk mengingat kematian. Bukan tujuannya untuk ngalap berkah, apalagi sampai cium-cium batu nisan. Kemudian yang kedua, tujuannya apa? Mendoakan si mayit. Karena sejatinya orang yang sudah meninggal, mereka membutuhkan doa-doa dari orang yang masih hidup. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Istaghfiru li akhikum fa innahu al-ana yus'al." Mohonkan ampunan untuk saudara kalian ini karena sekarang dia sedang ditanya. Dan doa ziarah kubur yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam, di antaranya, Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal mu'minin wa inna insya'allahu bikum lahikun. Yarhamullahu al-mustaqdimina minna wal mustakhirin.
Wa inna insyaallah bikum lahikun. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Semoga keselamatan dan kesejahteraan. Wahai kalian para penghuni kubur, dari kalangan orang-orang mukmin maupun orang-orang muslim. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untukku dan untuk kalian keselamatan. Dan insya Allah kami akan menyusul kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang-orang yang telah mendahului kita, yang sudah meninggal maksudnya, dan orang-orang yang nanti akan datang baginya kematian, akan menyusul. Begitu yang dianjurkan Nabi. Jadi bukan kemudian mencium batu nisan dalam rangka untuk ngalap berkah. Apalagi tadi dikatakan apa? Katanya barang siapa yang ingin mencium aroma Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ciumlah di pusara, di batu nisannya, fakih muqaddam. Ini teman-teman, ini jebakan, bentuk-bentuk yang menyeret kepada kesyirikan. Saya akan bacakan dari kalangan ulama Syafi'iyah akan haramnya, bahkan dilarangnya mengusap atau mencium batu nisan ketika ziarah kubur. Kami akan bawakan salah seorang ulama terkemuka dari mazhab Syafi'i. Karena kalau saya bawakan dari kalangan ulama-ulama salaf, nanti dibilang Wahabi. Kali ini saya bawakan dari kalangan ulama Syafi'i yang sangat terkenal, yang bernama Imam Abul Hasan Muhammad Marzuq Az-Zafarani rahimahullahu ta'ala. Insyaallah kalangan Syafi'iyah kenal dengan Imam Abul Hasan Muhammad Marzuq Az-Zafarani. Apa kata beliau? Wastilamul kubur wa takbiluha alladhi yaf'aluhu al-awwamul ana minal mubtada'atil munkarati syar'an yambaghi tajannubu fi'lihi wa yunha fa'iluhu. Perhatikan ini. Mengusap-ngusap, istilam, mengusap-ngusap kuburan dan menciumnya, takbil itu menciumnya, yang dilakukan oleh orang-orang awam di zaman sekarang ini, termasuk perkara-perkara bid'ah yang mungkar. Lihat, bid'ah mungkar, kata beliau, secara syariat, ditinjau dari syariat, syar'an. Maka seharusnya, sepatutnya, hendaknya menjauhi perbuatan tersebut dan dilarang bagi pelakunya. Kenapa? Akan menjurus kepada pintu-pintu kesyirikan. Dianggapnya batu nisan ini bisa mendatangkan keberkahan. Ini dilarang, dilarang oleh para ulama. Para ulama menegaskan demikian. Bahkan minimal masuk kepada bid'ah yang mungkaroh, karena tidak pernah diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga tidak pernah diamalkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim. Teman-teman kita masih ingat ketika sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an mencium Hajar Aswad, yang di Ka'bah itu. Apa kata Umar? Wallahi innaka la anta hajar. Demi Allah, engkau hanya sebatas batu biasa. La tanfa wa la tadur. Tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa menolak mudarat.
laula ra'aitu anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka abada. Kalaulah seandainya saya tidak melihat Rasulullah menciummu, saya tidak akan menciummu. Lihat. Fikihnya Umar, kecerdasan Umar, faham terhadap ilmu tauhid. Gak boleh menyakini Hajar Aswad. Sekalipun diperintah untuk menciumnya, gak boleh menyakini, mendatangkan berkah, mendatangkan manfaat, atau menolak mudarat. Yang dilakukan Umar semata-mata hanya mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ini hanya sekedar batu nisannya seorang wali yang katanya faqih muqaddam. Hajar Aswad yang dari surga, yang jelas ditaruh di Ka'bah saja nggak boleh kita menyakini keberkahannya. Kenapa kita mencium? Kenapa kita mengusap? Karena perintah mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebatas itu saja. Oke, saya bawakan lagi. Ya. Ucapan Al-Imam Al-Ghazali. Terkenal ini ya, dari kalangan Syafi'i juga. Siapa Al-Imam Ghazali? Beliau mengatakan, fa innal massa wat taqbila lil masyahid adatun nasara wal yahud. Sesungguhnya ngusap-ngusap dan mencium-cium kuburan merupakan kebiasaan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Nauzubillah. Ya, naudzubillah min zalik. Kemudian saya akan bacakan juga dari ulama Syafi'i. Siapa lagi kalau bukan Imam Nawawi rahimallahu ta'ala, seorang ulama besar yang bermadzhab Syafi'i. Maka yang ngaku-ngaku sebagai Syafi'i, coba dengarkan. Baca perkataan Imam Nawawi rahimallahu ta'ala dalam Majmu' Syarah Muhadzab. Ya, Majmu' Syarah Muhadzab. Apa kata beliau? La yajuzu, tidak boleh, ayyu tafa bi qabrihi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh tawaf di kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yukrahu ilsaqudz dhahri wal batni bi jidaril qabri, dan sangat dimakruhkan, dibenci, ya, menempelkan, menyandarkan punggung dan perut di dinding kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gak boleh. Qalahu Abu Ubaidullah Al-Halimi wa ghairuh. Dan ini dikatakan oleh Al-Imam Abu Ubaidillah Al-Halimi dan yang lainnya. Qalu, mereka mengatakan, wa yukrahu mashuhu bil yaddi wa takbiluhu, dibenci, makruh, ya, mengusap-ngusap dengan tangan dan menciumnya. Ya, ngusap-ngusap dengan tangan dan menciumnya. Nih, ini di kuburan Nabi ya, apalagi di kuburan yang lainnya. Balil adabu ayyab'uda minhu, bahkan adabnya adalah menjauhi perkara tersebut. Kama yab'udu minhu law hadaru fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dia menjauh ketika hadirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika masih hidup. Wa hadha huwa as-shawab, inilah pendapat yang benar. Alladzi qalahu al-ulama, yang dikatakan oleh para ulama. Inilah yang benar yang dikatakan para ulama. Wa atbaqu alaihi, dan yang mereka terapkan. Ya, yang mereka terapkan. Ya. Wa atbaqu alaihi, yang mereka terapkan dan yang mereka sepakati.
Wala yaghtarru bimukhalafati katsirin minal awam. Jangan tertipu dengan yang banyak ya dilakukan oleh orang-orang awam. Jangan tertipu ya banyaknya orang-orang awam yang menyelisihinya. Ya, dilihat. Jangan sampai kita tertipu dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang awam dari perbuatan mereka yang menyelisihi. Fa innal iktida'a wal amala innama yakunu bil ahadisis sahihah. Maka sesungguhnya iktidak, mencontoh dan mengamalkan, itu hanyalah berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Ingat, mengamalkan sebuah amalan dan mencontoh sebuah amalan itu harus berdasarkan dengan hadis yang sahih. Wa aqwalul ulama, dan pendapat-pendapat dari kalangan para ulama. Wala yaltafitu ila muhdatsatil awam. Jangan tertipu dengan, jangan sekali-kali menoleh atas apa yang dilakukan oleh orang-orang awam dari perkara-perkara yang baru. Wa ghairihim, dan yang selain mereka. Wa jahalatihim, dan kebodohan-kebodohan mereka. Ya, jangan menoleh sedikit pun apa yang dilakukan oleh orang-orang awam dari perkara-perkara yang baru karena kebodohan mereka. Wa man khatara bibalihi, dan barang siapa yang terbesit dalam pikirannya, annal mashabil yaddi wa nahwihi, sesungguhnya mengusap-ngusap dengan tangan di kuburan, mengusap-ngusap kuburan dengan tangannya. Yang ngusap-ngusap kuburan dengan tangannya dan yang sejenisnya, ablagu fil barakah, lebih mendapatkan keberkahan, fahuwa min jahalatihi wa ghaflatihi, maka dia termasuk dari kebodohan dan kelalaiannya. Li'annal barakata, lihat di sini, karena sesungguhnya keberkahan, innama yakunu hiya ma fi ma wafaqa syar'a, sesungguhnya keberkahan, innama hiya, hanyalah, fi ma wafaqa syar'a, hanyalah yang sesuai, yang mencocoki dengan syariat. Wa kaifa yubtaghal fadlu fi mukhalafatis shawab, lantas bagaimana ya sebuah keutamaan itu dicari, keberkahan itu dicari, sedangkan menyelisihi kebenaran. Lihat, ini ucapan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala yang menukil dari kalangan ulama-ulama Syafi'iyah. Ayo, di sini siapa yang ngaku Syafi'i? Harus baca ini. Di kuburan Nabi aja beliau tegaskan nggak boleh. Ya, menempelkan, mengusap, ya, dinding makam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di kuburan selain Nabi. Apalagi dikatakan faqih muqaddam. Nabi aja nggak seperti itu. Coba sebutkan dalil kalau para sahabat Nabi itu seperti itu kelakuannya atau perbuatannya. Ngusap-ngusap, cium-cium tembok, dinding makam seperti itu. Nggak ada, teman-teman. Ya, jadi pernyataan beliau bahwasannya barang siapa yang ingin mencium aroma Nabi Muhammad, maka silahkan ciumlah pusara, ya, batu nisan di makam Habib Faqih Muqaddam. Wala haula wala quwata illa billah. Ini kedustaan yang sangat besar, ya, yang bisa menjurus kepada pintu-pintu kesyirikan, ngalap berkah di kuburan. Ternyata ini ajaran dari Ba'alawi, teman-teman. Ya, semoga kita dijauhkan dari berbagai macam bentuk-bentuk kebatilan, hal-hal yang menyimpang
yang merusak akidah kita. Mungkin demikian, besok kita lanjut lagi teman-teman. Ya, semoga bermanfaat. Kita bisa ambil faedah dari apa yang kita sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa barakallahu fikum jami'an.